Ya halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Dongwon Throne of Cell episode 35 yang tayang hari Kamis ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 29 Desember 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Throne of Cell episode 35 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke langsung aja kita ke ceritanya, gas. Pada ending episode 34 sebelumnya, kita diperlihatkan pertarungan Lin Xin melawan Sima Xian, yang mana dikarenakan kuil pendeta tidak terlalu mahir untuk baku hantam. Sebelum pertarungan itu berlangsung, pengawas pertandingan mengumumkan bahwa jika Sima Xian dapat bertahan 10 menit saja dalam pertarungan ini, ia akan dianggap pemenang. Sehingga pada saat yang sama, setelah pengawas pertandingan menginfokan rules pertandingan dengan falcon api yang dimunculkannya, Lin Xin yang merasa dirinya merupakan prajurit tertampan dan terkuat di bumi di kuil penyihir pun dengan santuinya menyuruh Sima Xian untuk Suren melawan dirinya. Namun pada saat yang sama, Sima Xian yang notabene adalah juga prajurit tingkat 1 di kuil pendeta menolak mentah-mentah tawaran Suren dari Lin Xin saat ia segera menampilkan tubuh si speknya. Yang hal ini langsung membuat Lin Xin serta para petinggi kuil yang melihat ini terkejut terheran-heran. Sehingga pada saat yang sama, setelah menampilkan tubuh si speknya, Sima Xian yang tidak gentar sedikit pun dengan kultivasi tingkat 5 yang dimiliki Lin Xin pun langsung memulai baku hantam. Yang pada dasarnya setelah terkena serangan palu cahaya dari Sima Xian, Lin Xin tampak sedikit terkena mental, serta ia merasa pria berkepala pelontos ini memiliki kekuatan yang bukan kaleng-kaleng saat ia bernego kepadanya untuk menggunakan baku hantam secara santuy agar satu sama lain tidak terluka. Tetapi pada saat yang sama, Sima Xian yang muak dengan baceritan dari Lin Xin ini pun segera menyerangnya lagi. Setelah tersungkur akibat serangan Sima Xian yang menyebabkan wajah tampannya lecet, Lin Xin tampak emosi saat dia segera mengeluarkan mode seriusnya dengan memunculkan pertahanan sihir tingkat 5 yang dimilikinya, yaitu tameng api abadi. Serta pada saat yang sama, ia juga menyuruh Sima Xian untuk mengetes tameng api abadinya. Sehingga Lin Xin segera memancing jiwa petarung Sima Xian saat dia terus-menerus menyerang tameng api Lin Xin secara barbar. Yang pada dasarnya setelah beberapa percobaan dari Sima Xian, tameng api Lin Xin tampak sekeras baja serta tidak menunjukkan tanda-tanda hancur sedikit pun. Namun demikian, hal ini tidak menyebabkan Sima Xian menyerah sedikit pun saat dengan kemarahannya serta kekuatan badas di palunya, ia langsung menyerangnya lagi. Tetapi pada saat yang sama, pengawas pertandingan tiba-tiba menghentikan pertarungan ini dengan mengatakan bahwa pemenang pertandingan ini adalah Sima Xian. Sontak Lin Xin yang mendengar ini langsung protes saat ia merasa Sima Xian belum sedikit pun menghancurkan bijinya. Tetapi karena memang peraturan sebelumnya menyebutkan bahwa Sima Xian dinyatakan pemenang dalam baku hantam ini jika ia dapat bertahan 10 menit saja, pengawas pertandingan malah berbalik memarahinya. Dan setelah pertandingan Lin Xin dan Sima Xian berakhir, pengawas pertandingan segera mengumumkan pertandingan kedua yang mempertemukan Chai melawan Li Xin. Saat Lin Xin yang mendengar info ini tampak gembira, serta ia tidak sabar menonton pertarungan si kepala leci ini. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah pengawas pertandingan mengumumkan nama mereka berdua,
Lee Sin mengajak Chair untuk memasuki arena baku hantam dengan menarik tongkat bambunya serta menuntunnya ke arena baku hantam. Tetapi pada saat yang sama, ketika mereka berdua sudah standby untuk baku hantam serta pengawas pertandingan bersiap memulai aba-aba baku hantam, Chair secara mengejutkan tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya mengakui kekalahan. Saat Lee Sin yang mendengar ini langsung terheran-heran. Namun pada saat yang sama, melihat keheranan di wajah calon kakak iparnya, Chair dengan tenang menggelengkan kepalanya sembari menatapnya saat tongkat di tangannya menyentuh tanah serta ia meninggalkannya tanpa mengucapkan salam. Sehingga pada saat yang sama, Lee Sin yang melihat Chair yang pergi sesuka jidatnya pun bergegas mengikutinya dengan sedikit rasa malu di wajahnya saat ia menarik tangannya serta sedikit basa-basi menyuruhnya untuk tidak perlu menyerah melawannya. Yang pada dasarnya mendengar basa-basi dari Lee Sin, Chair hanya menunjukkan senyum di wajahnya. Ketika dua pertandingan terakhir dari kelompok kedua berakhir secara membagongkan, kini kita akan disajikan pertarungan aneh lainnya di antara kelompok ketiga di arena prajurit tempat Hao Chen berada, yang mana pertandingan kedua di kelompok tiga ini akan mempertemukan antara Ying Er melawan Yuan Yuan. Sehingga pada saat yang sama, Hao Chen yang tampak berniat akan pergi untuk menemui Chair setelah baku hantamnya selesai, tiba-tiba mengurungkan niatnya saat dia melihat gadis mungil Ying Er serta penampilan tomboy Yuan Yuan yang menarik perhatiannya sebelumnya muncul di atas arena baku hantam, sehingga hal ini menyebabkannya duduk kembali di tempatnya untuk melihat baku hantam ini. Yang pada dasarnya setelah Hao Chen duduk kembali di tempatnya, Yuan Yuan segera menjatuhkan perisai besarnya ke tanah. Saat itu segera mengeluarkan suara keras serta tanah tampak sedikit bergetar. Melihat hal ini, Ying Er sedikit terkejut serta tubuhnya sedikit bergetar setelah perisai Yuan Yuan jatuh ke tanah saat ia dengan girang memuji perisainya. Serta pada saat yang sama, Yuan Yuan yang mendengar pujian dari loli kecil imut ini pun perlahan tersenyum sembari mengingatkannya untuk berhati-hati dalam baku hantam ini. Yang pada dasarnya setelah Yuan Yuan mengingatkan Ying Er, pengawas pertandingan pada akhirnya memulai baku hantam. Saat Yuan Yuan yang mendengar ini segera memasuki mode tempurnya dengan membawa perisai besarnya di tangan kirinya serta dengan kecepatan tingginya ia menggerakkan kedua kakinya menyerbu ke arah Ying Er. Sehingga pada saat yang sama, Ying Er yang melihat Yuan Yuan menyerbu ke arahnya dengan kecepatan tinggi pun tampak tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun saat kedua tangannya segera memunculkan bola kristal besar serta dengan suara dengungan, energi spiritual mulai bergabung di sekitar bola kristal dengan membentuk gelombang spiritual. Saat itu dengan cepat disebarkan oleh Ying Er. Dan ketika gelombang spiritual dari Ying Er sudah tersebar, Yuan Yuan yang datang dengan kecepatan tingginya pun pada akhirnya kalah cepat dengan pelepasan energi spiritual Ying Er saat gelombang energi itu segera menghalangi jalannya untuk menghujamkan serangannya kepada Ying Er. Yang hal ini membuatnya tanpa sadar segera berteriak keras. Tetapi pada saat yang sama, Yuan Yuan tampaknya tipe betina yang pantang menyerah saat ia segera mengangkat perisai di tangannya sembari mengarahkan ujungnya yang tajam ke depan. Serta pada saat yang sama, ia dengan keras menghantamkannya ke arah penghalang spiritual Ying Er. Tetapi pada saat yang sama, ketika Yuan Yuan menghantamkan perisainya ke penghalang spiritual Ying Er, penghalang spiritual itu tampak seperti kapas. Saat itu benar-benar menghentikan serangan perisainya. Sehingga pada saat yang sama, setelah menahan perisai Yuan Yuan, penghalang itu segera mengeluarkan kekuatan elastisnya. Saat itu segera mementalkan tubuh Yuan Yuan sehingga membuatnya segera jatuh ke tanah. Sontak kekuatan aneh dari penghalang spiritual Ying Er segera mengejutkan Yuan Yuan serta tatapan bingung segera terpancar di wajahnya. Yang pada dasarnya ketika kebingungan ini masih terpancar di wajah Yuan Yuan, mata Ying Er yang tampak sama sekali tidak melihat Yuan Yuan perlahan menatap pada cincin besar yang menyatu di atas bola kristalnya. Sehingga pada saat yang sama, setelah Ying Er terus menatap cincin besar ini, sinar biru yang ada di bola kristal perlahan mulai menipis. Saat itu tiba-tiba memunculkan sebuah heksagram atau bintang bersudut 6 berwarna biru dari tanah di depannya. Tetapi mengikuti kemunculan heksagram biru ini, wajah Ying Er tampak berubah pucat serta tubuhnya tampak berada di ambang kesuraman. Namun ketika kepucatan ini masih terpancar di wajah Ying Er, sebuah gerbang yang sangat indah tiba-tiba naik dari tengah heksagram. Saat itu segera memunculkan cahaya yang tak terhitung jumlahnya serta juga ada banyak teriakan binatang terdengar di dalamnya. Yang pada dasarnya setelah kemunculan cahaya dan teriakan binatang ini, tiba-tiba dari sekitar gerbang secara mengejutkan memunculkan senjata berwarna biru yang memancarkan kilau hijau.
Bahkan Hao Chen yang melihat kejadian amazing ini tanpa sadar terkejut terheran-heran, serta ia merasa kejadian ini adalah pertama kali dilihatnya selama hidupnya. Yang pada dasarnya ketika keheranan ini masih terpancar di wajah Hao Chen melihat kejadian ini, Yuan yang saat ini berada di arena baku hantam tanpa sadar perlahan menunjukkan kepanikan saat dia hanya bisa menunjukkan kesabaran untuk melancarkan serangan kepada Ying Er dengan memunculkan aura tirani badas yang menutup sekujur tubuhnya termasuk perisai yang ada di tangannya. Beberapa saat kemudian, suara merdu Ying Er yang memanggil semua makhluk di gerbang Hexagram tiba-tiba terdengar di tengah arena baku hantam. Saat gerbang itu segera memunculkan sebuah cincin putih yang menembak ke rantai putih diiringi dengan keluarnya sosok makhluk yang sangat rahasia. Tetapi sebelum kita mengungkapkan makhluk ini, kita beralih lagi ke tempat Yuan berada yang saat ini perlahan mengangkat perisai raksasa di tangannya saat ia bersiap untuk menahan atau bahkan menyerang jurik yang akan keluar dari gerbang Hexagram Ying Er. Namun pada saat yang sama, setelah Yuan melakukan persiapan baku hantam ini, ia tiba-tiba terheran-heran melihat kejadian mengejutkan di depan gerbang Hexagram, yang pada dasarnya bukan hanya Yuan yang terheran-heran dengan kejadian ini. Bahkan pengawas pertandingan serta para penonton termasuk Hao Chen juga memiliki reaksi yang sama juga. Yang mana pada saat ini, dari gerbang Hexagram Ying Er, muncullah sebiji binatang yang memiliki tubuh mini yang bukan daus mini, yang secara mengejutkan ternyata adalah domba kecil. Sehingga pada saat yang sama, domba kecil ini segera melompat ke arah Ying Er mencoba mencari tempat perlindungan. Saat Ying Er yang melihat ini segera menggendongnya, serta pada saat yang sama, ia secara mengejutkan tiba-tiba mengatakan bahwa ia menyerah dalam baku hantam ini. Sehingga pada saat yang sama, setelah surennya Ying Er dalam baku hantam ini, gerbang Hexagramnya pun juga perlahan menghilang sepenuhnya saat di bawah pengawasan semua orang serta Yuan yang saat ini pelongo-pelongo. Ia menggendong dombanya sembari pergi dari arena baku hantam dengan raut wajah marah. Bahkan pengawas pertandingan yang melihat bocil betina yang nyelonong pergi ini pun seketika tidak bisa berkata apa-apa saat ia merasa ini adalah pertandingan yang tanpa sedikit membagongkan. Sehingga pada saat yang sama, ketika pengawas pertandingan masih memikirkan hal mentululkan ini, tatapan Hao Chen terfokus pada Ying Er yang berjalan pergi dari arena baku hantam saat ia tiba-tiba berpikir bahwa bocil ini merupakan jenius dari kuil spiritual yang pernah disebutkan gurunya yang dapat memanggil binatang ajaib tingkat 8. Tetapi setelah ia melihat bahwa bocil ini malah memunculkan saudara dari Sondesif di pertarungan tadi, ia tampak sedikit ragu dengan julukan jenius yang disematkan pada bocil ini. Yang pada dasarnya ketika Hao Chen masih memikirkan hal ini, ia tiba-tiba teringat tentang Chai Er saat ia memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama lagi di sini dan berjalan menjauh dari arena pertarungan serta dengan cepat bergegas menuju ke tempat janjian mereka bertemu sebelumnya. Namun dikarenakan di grup 2, pertandingan Lin Xin dan Sima Xian berlangsung 10 menit sedikit lebih lama dibandingkan dengan grup 3 Hao Chen. Ketika Hao Chen tiba di sana, ia tidak melihat batang hidung cair sedikit pun, yang pada dasarnya hal ini membuatnya berdiri dengan santuy di sana sembari menunggu kehadirannya. Dan setelah Hao Chen menunggu beberapa menit, ia tiba-tiba melihat kilatan cahaya yang terpancar dari kejauhan. Saat itu menunjukkan sosok Chai Er. Ya, sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Cell episode 35 yang baru tayang Kamis ini. Nah, akhir kata saya ucapkan bye-bye.